Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas yang saya berikan sebelumnya. Jadi tugas yang saya berikan sebelumnya itu cukup mudah, tidak sulit. Tipsnya perhatikan segitiga yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal tersebut. Jika segitiga itu segitiga siku-siku, maka itu akan lebih mudah. Karena kita tinggal menggunakan teorema Pitagoras. Dan perhatikan sisi-sisi yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Kalau misalkan ada sisi yang belum diketahui, maka itu kita harus cari. Oke, kita mulai ya. Jadi soalnya tempo hari seperti begini. Jadi seperti begini. Bangun ini adalah sebuah prisma trapesium dengan panjang AB 8 cm. Jadi panjang AB-nya ini 8 cm. Otomatis panjang AB sama dengan panjang DC ya. Terus AE-nya yang ini sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 6 cm. Di sini kita disuruh menentukan jarak titik A ke C, jadi yang ini diagonal ini. Terus jarak dari titik E ke C, yang ini lagi diagonal ruang ini, dan jarak dari titik A ke G yang ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Perhatikan, jadi ini soalnya. Di sini saya sudah tampilkan ukuran dari bangun ruang ini. AB-nya 8, BC-nya 6, AE-nya 6, EF-nya 6. Nah, yang pertama tadi kita disuruh cari jarak dari A ke C. Jadi saya berikan garis biru di sini. Oke, perhatikan. Nah, coba perhatikan alas atau lantai dari bangun ini, yaitu ini lantainya, yang ABCD ini. ABCD ini berbentuk persegi panjang dengan panjang AB-nya 8 cm, ABC-nya 6 cm ini, yang ini saya lupa tampilkan di sini. Jadi AB-nya 8, BC-nya 6. Nah, coba perhatikan ABC ini adalah segitiga siku-siku. Karena dia membentuk tegak lurus di B sini. Membentuk tegak lurus di B. Atau huruf L terbalik. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku itu dikatakan siku-siku apabila salah satu sudutnya 90 derajat. Atau dia tegak lurus seperti begini. Atau dia membentuk huruf L. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ABC ini saya pisahkan, saya masukkan ke sini. Jadi ini sudah segitiga siku-siku. Sekarang kita sudah bisa cari jarak dari A ke C menggunakan teorema Pitagoras. Nah, seperti begini tampilannya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Terus kita jabarkan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadinya 64 tambah 36 sama dengan 100. Akar 100 adalah 10 cm. Jadi jarak A ke C ini adalah 10 cm. Saya rasa cukup mudah ya. Cukup mudah. Jadi intinya sini cukup kamu temukan segitiganya dan perhatikan segitiga tersebut dengan sebaik-baiknya. Kamu bayangkan ini adalah sebuah ruang yang nyata atau sebuah kotak atau sebuah kardus dengan bentuk seperti yang diberikan soal. Terus kamu bayangkan bahwa ABCD adalah sebuah lantai, terus ambil segitiga ABC-nya dan kamu dapatkan segitiga ABC seperti begini. Dia siku-siku, segitiga siku-siku. Jadi bayangkan baik-baik. Jangan sampai ada sebuah segitiga yang kamu ambil ternyata bukan segitiga siku-siku tapi kamu anggap segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, ini gambar yang tadi. Sekarang kita disuruh cari EC. Nah, ini saya berikan garis merah. Nah, untuk mencari EC ini coba kita akan menggunakan segitiga ACE. Tapi sebelum itu coba perhatikan AE ini dia tegak lurus dengan AC. Walaupun di gambar 3 dimensi ini kelihatannya tidak, tapi kalau kamu bayangkan ini adalah sebuah kotak atau sebuah kotak atau sebuah gardus berbentuk seperti ini atau sebuah ruangan berbentuk seperti ini, kamu pasti bisa mengetahui bahwa AE ini dengan AC ini AC terletak di lantai ya. AC ini dia membentuk huruf L. Jadi saya tulis membentuk L. Sehingga segitiga ACE ini siku-siku di A. Atau dia tegak lurus di A atau dia membentuk huruf L di A.
Nah, karena kita sudah mendapatkan segitiga siku-sikunya, maka yang berikutnya tinggal kita gunakan teorema Pitagoras. Ingat, teorema Pitagoras hanya bisa digunakan di segitiga siku-siku. Kalau bukan segitiga siku-siku, jangan digunakan. Kecuali kita bisa memodifikasi segitiga tersebut, apakah kita tambahkan garis atau bagaimana, sehingga ada segitiga siku-sikunya. Nah, sekarang kita gunakan teorema Pitagoras. Karena yang disuruh cari adalah EC atau sisi miring, maka AE dengan AC ini kita tambah. Jadi EC kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi 10 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 dapatnya 100 tambah 36. Terus di sini dapatnya 136. Nah, pangkat 2-nya karena kita cari AC, maka pangkat 2-nya kita hilangkan, dipindah ke sebelah menjadi akar. Nah, 136 itu adalah 4 kali 34. 4 kali 34. 4 kali 34. Nah, akar 4 itu adalah 2. Kalau akar 34 ini tidak ada ya. Sudah tidak bisa juga disederhanakan, sehingga akar 136 sama dengan akar 4 kali 34 sama dengan 2 akar 34. Jadi sekarang kita sudah menemukan EC-nya. EC-nya adalah 2 akar 34. Nah, ini salah ini. Aduh. Sorry. Ini saya salah ini. Mohon maaf. Saya lupa rubah. Saya highlight ya. Ini saya salah ini. Sorry. Jadi ini saya salah ini. Harusnya sini EC, saya lupa rubah ya. Kalau ini AC dengan AE-nya sudah benar ini. Ini saya lupa rubah. Silakan dirubah sendiri. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini perhatikan. Oke, sini perhatikan. Jadi di sini kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini tadi kita disuruh mencari jarak dari A ke G. Nah, untuk mencari jarak dari A ke G, kalau kita perhatikan baik-baik, segitiga yang bisa digunakan adalah menggunakan segitiga AEG. Jadi sekali lagi bayangkan ini adalah sebuah ruangan atau sebuah kotak dengan bentuk seperti ini. Jadi saya akan menggunakan sini segitiga AEG. Kenapa segitiga AEG? Karena segitiga AEG ini paling bagus digambar di bidang sini. Paling nampak dia. Sebenarnya bisa juga menggunakan segitiga yang lain. Contohnya bisa menggunakan segitiga AFG. Kalau segitiga AFG yang digunakan, maka dia siku-sikunya di F. Dia akan membentuk letter L di F. Kalau dibayangkan baik-baik, pasti kelihatan itu. Atau bisa juga menggunakan segitiga AGH. Nah, kalau menggunakan segitiga AGH, maka dia akan siku-siku di H. Walaupun ini segitiganya dia naik ke atas, terus dengan miring ya, dia naik ke atas miring begini. Tapi ini segitiga siku-siku, dia segitiga siku-siku di H. Kalau mau bayangkan bagaimana modelnya, segitiga AGH ini bisa kamu anggap dia adalah bisa kamu anggap segitiga ini terbuat dari kertas dalam sebuah ruangan, terus kamu baringkan segitiga itu ke atas lantai, dia pasti membentuk segitiga siku-siku dan segitiganya di H. Tapi di sini yang kita gunakan adalah segitiga AEG. Jadi terserah dari kalian menggunakan segitiga yang mana. Nah, kalau segitiga AEG ini otomatis dia siku-siku di E. Jadi AE ini tegak lurus dengan EG. Jadi EG ini ada di atas, di sisi atas, sementara AE ini tiangnya.
Nah, jadi ini kalau dibayangkan baik-baik ini pasti letter L di sini atau tegak lurus. Sehingga coba kita perhatikan, karena saya sudah jelaskan tadi AE tegak lurus EG atau dia membentuk huruf L, kalau dalam sebuah ruangan ini pasti membentuk huruf L ini. L-nya. Dia membentuk huruf L atau siku-siku, tapi L-nya terbalik. Maka segitiga AEG siku-siku di E. Jadi siku-sikunya di sini ya. Siku-siku di sini. Biasanya kalau segitiga siku-siku itu ada simbol siku-sikunya, tapi di sini saya tidak tampilkan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mencari AG ini, tujuan kita tadi kan mencari AG. Tapi kita belum bisa mencari AG karena kenapa? EG-nya ini belum diketahui. Nah, jadi tugas kita yang pertama sebelum mencari AG adalah kita cari EG dulu. Jadi kalau ada sisi yang belum diketahui seperti begini, maka sisi tersebut dicari terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Untuk mencari jarak A ke G, maka terlebih dahulu kita mencari panjang EG. Nah, untuk mencari panjang EG, kita perhatikan bidang EFGH. Jadi bidang ini yang diperhatikan. Kenapa bidang ini? Karena di sini ada EG. Oke, bidang EFGH ini saya simpan dalam gambar tersendiri ya. Jadi, nah ini sudah tampil. Jadi EFGH saya sudah tampilkan di sini. FGH ini meskipun digambar 3 dimensi dia miring-miring begini, tapi kenyataannya dia adalah sebuah bangun seperti ini, persegi malah. Karena EF-nya dengan FG-nya sama-sama 6. EF-nya 6. Iya, EF-nya 6 ini, 6 ya. Tadi dari soal 6. Terus FG-nya juga 6. Ini FG-nya 6. Karena dari BC. BC dengan FG ini pasti sama. Sama-sama 6. Oke. Jadi ini berbentuk persegi. Nah, untuk mencari EG ini saya rasa di sini sudah kelihatan. Kita akan menggunakan lagi segitiga EFG, segitiga siku-siku lagi. Berarti menggunakan teorema Pitagoras lagi. Gitu ya. Nah, ini segitiga EFG ini, siku-sikunya di F dia atau tegak lurus di F. Sehingga kita bisa gunakan Pitagoras untuk mencari EG, tapi di sini saya akan gunakan cara cepat. Kenapa saya gunakan cara cepat? Karena coba perhatikan. Aduh, sebentar ya. Kenapa saya bisa digunakan cara cepat? Karena ini ada 6, sini juga 6. Oke, perhatikan ya. Sama-sama 6 ya. Apabila segitiga siku-siku sisinya angkanya sama begini, segitiga siku-siku ya. Terus sisi tegaknya sama-sama 6. Ingat, sisi tegaknya bukan sisi miring, tapi sisi tegak EF dengan FG. Sama-sama 6, maka otomatis di sini ini 6 akar 2. Otomatis sisi miringnya 6 akar 2. Bagaimana caranya? Caranya begini, ini 6, kita anggap dia 6 akar 1. Ini juga 6 akar 1, otomatis kan? 6 itu sama dengan 6 akar 1, ini juga 6 akar 1. Nah, angka yang ada di dalam akar ini kita tambah. Jadi 6 akar 1 dengan 6 akar 1, angka yang di dalam akarnya kita tambah. Berarti 1 tambah 1 menjadi 2. Kalau 6-nya jangan ditambah, biarkan saja. Jadi 6-nya tetap kita gunakan, kita ambil 6-nya. Sehingga kita tulis di sini 6. Nah, akar 1-nya dengan akar 1-nya ini kita tambah menjadi akar 2. Jadi angka yang ada di dalam akar kita tambah. Ini cara cepat ini. Jadi khusus untuk angka yang sama. Angka yang sama seperti begini. Kalau angkanya beda, gunakan teorema Pitagoras untuk mencari itu. Saya rasa cukup jelas ya. Cukup jelas untuk ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan di WhatsApp atau Classroom. Oke, kita lanjut. Karena kita sudah mendapatkan EG, jadi EG ini sudah dapat ini. EG-nya adalah 6 akar 2. Maka kita bisa mencari AG. Nah, untuk mencari AG kita gunakan teorema Pitagoras. Karena ini kan siku-siku, sudah siku-siku di E. Karena yang dicari adalah AG atau sisi miring, maka otomatis AE ini kita tambah dengan EG. Jadi sisi tegak ini ada 2 ini, atau sisi yang membentuk huruf L ini, atau sisi yang tegak lurus ini kita tambah. Tapi sebelum itu kita kuadratkan. Jadi kalau yang dicari sisi miring ini pasti ditambah dia. Jadi 6 akar 2 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan, nah 6 pangkat 2 ini 36, akar 2 pangkat 2, 2. Jadi 36 kali 2. Tambah 6 pangkat 2, 36. Nah 36 kali 2 ini 72. 72 tambah 36 dapatnya 108. Jadi AG sama dengan akar dari 108. Akar 108 itu sama dengan 36 kali 3. Jadi 36 kali 3 ini 108. Nah, akar 36 sendiri itu adalah 6.
Jadi dapatnya 6 akar 3. Karena 3-nya tidak kita akarkan karena memang irasional atau tidak bisa. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini kira-kira ininya cara menjawab soal ini. Nah, di sini saya mau sampaikan juga bahwa cara cepat ini sebenarnya juga bisa digunakan di segitiga ini. Jadi cara cepat ini juga sebenarnya bisa digunakan di segitiga yang ini. Jadi, nah bagaimana caranya? Sekarang coba perhatikan. Tadi di sini EG-nya 6 akar 2. Gitu ya. Aduh, kita pakai mouse ini agak susah. 6 akar 2. Nah, coba perhatikan. Nah, cara cepat ini, yang tadi yang saya tuliskan di bawah ini, juga bisa digunakan di sini. Alasannya kenapa? Kalau ini tadi sama-sama 6 akar 1, kalau ini dia 6 akar 1 dan 6 akar 2. Jadi kalau 6 begini, bisa kita anggap dia 6 akar 1. Akar 1 kan 1, jadi tidak berpengaruh. Nah, ini 6 akar 1, di sini 6 akar 2. Di sini 6 akar 1, sementara yang ini 6 akar 2. Nah, sama caranya seperti tadi, untuk mencari AG, yang ada di dalam akar kita tambah. Karena ini 6 akar 1 dan ini 6 akar 2, maka ini bisa kita tulis menjadi 6 akar 3. Ya, 6-nya kita ambil, sementara angka yang di dalam akarnya ini kita dapat dari akar 1 dengan akar 2 ini. Angkanya kita tambahkan. Jadi angka yang di dalam akar kita tambahkan. Jadinya 6 akar 3. Itu cara cepatnya. Jadi kalau kalian menjawab soal mau pakai cara cepat, tidak apa-apa. Mau langsung-langsung boleh. Tidak ada masalah. Saya tidak terlalu mempedulikan hal semacam itu. Semakin cepat justru semakin bagus. Jadi biar tidak menggunakan teorema Pitagoras bisa. Yang penting ingat, ini sama-sama 6. Jadi yang ada di dalam akar, itu yang kita tambah. Jadi sini 6 akar 1, ini 6 akar 2, jadinya 6 akar 3. Jadi sama juga dengan yang... Jadi kalau segitiganya, angkanya misalkan di sini 6 akar 3, di sini 6 akar 5, ya tinggal ditambah. Berarti 3 tambah 5, berarti sisi miringnya adalah 6 akar 8. Ingat. Ingat itu. Jadi yang di dalam akar saja yang ditambah. Ininya tinggal diambil. Tapi syaratnya harus sama, sama-sama 6. Kalau yang angka di dalam akar boleh berbeda. Mau 2, mau 3 terserah. Tinggal ditambah angka di dalamnya. Saya rasa cukup apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih.